Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, al-ma'asi. Karena kita dipenuhi dengan maksiat. Maksiat ini yang menjadi penghalang kita untuk introspeksi. Semakin banyak kita melakukan maksiat, ya semakin jauh kita dari melakukan introspeksi. Baik maksiat itu dengan yang termasuk kategori maksiat atau dosa besar, atau terus dalam melaksanakan dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin melanjutkan dan insya Allah ini bahasan terakhir berkaitan dengan muhasabah, introspeksi diri. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang atau menyebabkan kita tidak begitu tertarik berkaitan dengan introspeksi diri dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi dalam perjalanan hidup. Padahal seperti yang saya sampaikan di awal, jangankan dalam urusan ibadah, dalam urusan pekerjaan itu harus ada muhasabah. Semuanya itu dalam siklusnya itu mesti ada evaluasi. Tidak mungkin tidak ada evaluasi. Pedagang pun mengevaluasi. Perusahaan juga begitu. Birokrasi juga begitu. Tapi kenapa? Mari kita lihat kenapa kita ini kurang tertarik yang berkaitan dengan muhasabah. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, al-ma'asi. Karena kita dipenuhi dengan maksiat. Maksiat ini yang menjadi penghalang kita untuk introspeksi. Semakin banyak kita melakukan maksiat, ya semakin jauh kita dari melakukan introspeksi. Baik maksiat itu dengan yang termasuk kategori maksiat atau dosa besar, atau terus-menerus dalam melaksanakan dosa kecil. Saya pernah menyampaikan hadis Rasul bahwa seseorang yang melakukan maksiat itu ada titik hitam di hatinya. Jadi sekali dia berbuat, ada titik hitam, berbuat lagi, ada titik hitam, berbuat lagi, sampai nanti hatinya itu berubah dari yang tadinya bersih menjadi kotor. Nah, kalau dia bertobat kepada Allah, itu elang boleh, artinya terhapus lagi. Orang yang melakukan maksiat itu ada penghalang dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Artinya hati mereka itu ada penghalang, ada kotoran ya, akibat dari pelanggaran atau maksiat yang mereka lakukan. Bahkan hati seseorang itu bisa menjadi keras. Keras yang dimaksud itu dalam menerima kebenaran. Jadi dia sudah tidak berpikir benar, salah, manfaat atau tidak. Nah, yang penting yang ada dalam benaknya itu nyaman, enak, gitu, senang, itu aja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hatimu menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras dari batu. Hati itu kalau sudah kandung keras, Pak, itu lebih keras dari batu. Batu itu sehebat-hebat batu,
butuh celeng, ya, butuh celeng yang keras seperti itu. Itu kalau tiap hari kejatuhan air, Pak. Tiap hari satu titik saja, satu titik, satu titik. Air AC aja lah, satu titik, satu titik, satu titik. Lama-lama batu itu akan lubang, akan lubang. Tapi hati kita kalau sudah kandung keras itu lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal di antara batu-batu itu ada yang mengalir sungai. Artinya batu itu walaupun keras tapi bisa keluar air itu. Wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma. Bahkan kalau orang cari sumber itu cari di batu itu. Biar airnya bening, bersih, kan gitu ya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada juga yang batu itu terbelah ya, karena apa ini tersungkur jauh karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita enggak, kalau hati manusia itu sudah kadung keras, mati hatinya, sudah enggak bisa dikasih nasihat pun enggak bisa ya. Jadi dosa atau pelanggaran itu akan mengakibatkan hati itu berubah ya, menjadi hitam pekat. Semakin dibiarkan oleh kita, ya semakin akan menjadi hitam. Sebaliknya, jalan keluarnya apa? Ya taubat, berhenti, menyesal. Ini yang pertama. Jadi yang mengakibatkan kita kurang tertarik untuk muhasabah itu karena maksiat. Yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan kita kurang tertarik itu adalah karena kehidupan kita ini dipenuhi dengan al-mubahat, barang-barang mubah. Boleh, Pak, boleh. Mubah itu tidak dilarang. Tapi kalau mubahat itu kaitannya dengan urusan keduniaan, sampai-sampai dikhawatirkan kita mengenyampingkan urusan akhirat. Mengenyampingkan urusan akhirat. Nah, kalau itu yang terjadi, maka introspeksi ini, muhasabah ini menjadi kurang menarik bagi dia. Ya. Jadi disibukkan dengan urusan-urusan mubahat saja. Gitu. Jadi Ibnu Umar itu pernah bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu. Ya. Rasulullah berkata, ya Ibnu Umar, wahai Abdullah Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu orang yang berada di dunia ini dengan kesadaran bahwa kamu adalah sekedar turis. Sekedar turis, bukan penghuni. Kalau yang ada di mindset kita bahwa kita ini penghuni, nah, itu yang bisa mengakibatkan kita lupa dari introspeksi. Tanamkan pada diri kita ini bahwa kita ini cuma turis. Tetapi ini jangan dimaknai lalu kita menjadi malas. Enggak ya. Silakan semangat. Tapi turis, Pak. Sesenang-senangnya turis melancong ke sebuah daerah atau kota. Misalnya ada turis dari Belanda ke Bali misalnya. Dia turis. Artinya apa, Pak? Masa tinggalnya ada. Mau setahun, mau 2 tahun, tak mungkin dia menetap di situ karena dia turis. Artinya suatu saat dia pasti akan meninggalkan itu. Dia turis cuma. Al-abiru sabilin, atau orang yang cuma numpang lewat saja. Numpang lewat itu lebih sebentar. Sehingga tidak kaget manakala nanti masa tinggalnya itu telah berakhir, tidak kaget dia. Loh, ternyata masa tinggal saya sudah habis, padahal saya belum begini. Itu. Jadi sekali lagi orang menjadi kurang tertarik untuk muhasabatun nafas karena disibukkan dengan yang al-mubahat. Itu. Yang ketiga, orang kurang tertarik ya, untuk introspeksi atau muhasabah itu karena dia tidak memiliki perasaan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang ada, yang dirasakan itu dianggap barang yang biasa. Dari ribuan adanya, dari dulu ya sudah begini. Begitu. Padahal dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini tidak ada yang sia-sia. Kaitkan itu dengan kemaha-agungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap itu biasa sebagai sebuah rutinitas. Enggak, gitu ya. Dengan mudah kita bisa mendapatkan air, bisa kita minum, tidak sulit kita. Jangan dikira mau selamanya seperti ini, enggak. Coba lihat di beberapa tempat orang kesulitan air, ya. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja susah. Jangankan mau cari yang bersih, yang kotor saja nggak ada. Kan gitu. Dan kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini lalu besok pagi air ini habis semua, hilang semua. Siapa yang mau mendatangkan air? Ketiadaan kita untuk merasa akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang menyebabkan kita enggan untuk muhasabah an-nafs. Itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa manfaat atau buah dari orang yang selalu berpikir akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai dia punya pendirian Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Buah yang pertama adalah tumbuhnya sikap atau pendirian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ungkapan subhana itu setiap ungkapan subhana itu melahirkan sikap mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kata ini hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhana itu dinisbatkan kepada Allah, tidak dinisbatkan kepada yang lain. Itulah sebabnya dalam kehidupan ini kalau ada sesuatu luar biasa yang terjadi pada diri kita, yang kita rasakan, maka spontan kita bilang apa? Subhanallah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tatkala melihat apa yang dikerjakan oleh kaumnya, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, diajak juga tidak mau. Bahkan Nabi Ibrahim pun diperlakukan tidak hormat seperti itu, dibakar. Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terusannya itu kalau kita dalam sholat itu inna sholati. Ini kan menjadi bacaan yang kita baca. Itu adalah kalimat yang mendorong kita untuk tauhid. Jadi dengan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ciptaannya yang kita rasakan, yang kita ketahui ini, itu melahirkan melahirkan tauhid. Ya. Dan itu sikap kita, makanya itu disunnahkan dalam setiap sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Yang kedua, orang yang buah dari orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dia akan senantiasa berada dalam ketenangan. Ketenangan, Pak. Walaupun gitu ya, menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa.
Artinya ketenangan yang dimaksud itu tidak sampai dia keluar dari batas-batas yang dibenarkan. Apa-apa orang ada musibah dia nangis itu ya silakan, tapi nangisnya sebatas ukuran kemanusiaan, tidak berlebih gitu. Orang ditinggal oleh orang yang dicintainya nangis dia ya boleh-boleh saja, tapi tidak berhari-hari, tidak teriak-teriak kan begitu ya. Jangankan meninggal anak tabrakan potong sokona ya ring tuana nangis, tapi kan tak kira nangis benar ya. Tidak ada ungkapan-ungkapan yang mengumpat, menyalahkan, kan gitu ya. Apalagi itu kalau menyalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manfaat dari mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuh rasa takut dan penuh harap. Ya. Takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh harap rahmat Allah. Yang bahaya ini kalau dalam hidup ini seolah-olah kita tidak butuh Allah. Apalagi nanti semakin berkembangnya dunia teknologi ini seolah-olah manusia itu bisa ngatur, bisa nyetel, Pak, bisa nyetel. Sehingga menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah itu kayaknya berkurang. Berikutnya, orang yang merasakan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuh semangat dalam taat dan melakukan amalan yang menghasilkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin orang itu dekat kepada Allah, dia akan semakin taat. Orang yang paling taat kepada Allah itu siapa, Pak? Rasulullah. Tapi Rasulullah taatnya luar biasa. Dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Nah, karena Rasul mengetahui, Pak, semakin orang itu kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenal Allah itu dengan apa? Melalui asma-Nya. Kenal Allah itu melalui apa? Melalui ciptaannya. Ya. Maka orang itu akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, manfaat berikutnya dari orang yang senantiasa memiliki perasaan akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan selalu datang kepada Allah di saat dia mengalami kesulitan itu. Datang kepada Allah di saat dia ditimpa musibah. Tidak ke yang lain, tidak ke yang lain. Dikembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kembali lagi ke topik awal. Kenapa orang itu tidak tertarik dalam melakukan muhasabah? Adalah tidak adanya atau kurangnya ingat akan akhirat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang selalu ingat akan akhirat itu akan berlomba dia dalam beramal soleh, ya, menyiapkan dirinya beramal soleh. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Badiru, bersegeralah, ya, perbanyaklah berbuat amal sebelum tiba tujuan, atau jangan nunggu tujuan. Segerakan dalam beramal. Ini saya minta ini diperhatikan Bapak dan Ibu, karena ini kelengahan kita. Jadi Rasulullah menjelaskan badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk beramal, jangan nunggu datangnya tujuan.
Yang pertama, hal tantadziruna illa fakran mursiya. Apakah kalian baru akan beramal menunggu datangnya kefakiran? Orang itu apakah baru mau semangat beribadah taat kepada Allah nunggu setelah dia fakir yang dilupakan oleh orang tua? Di saat dia kaya, enggak datang ke pengajian, taat beribadah, enggak. Apakah nunggu dia nanti setelah fakir baru dia mau taat? Yang kedua, awina murghiyah. Ataukah kalian menunggu berbuat baik, menunggu kaya yang cenderung durhaka? Ada sebagian orang di saat orang itu kaya, itu dia melampaui batas, ngatur saja mana. Di semuanya itu bisa diatur dengan apa? Kekayaannya. Gitu. Orang lain bisa begini, dia tidak bisa begitu karena apa? Karena kekayaannya. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Ya. Yang ketiga, au-maradan mufsidan. Apakah kalian menunggu akan beramal, akan mengisi kehidupan dengan banyak beramal, nunggu sakit yang membinasakan? Kalau sudah sakit yang merusak badan, sudah tidak bisa apa-apa sudah. Baru mau puasa, baru mau haji, baru mau ngaji, baru mau iktikaf, tidak bisa semua sudah, tidak bisa. Jangankan sakit yang mengarah kepada kematian, ya, sakit yang membinasakan itu. Kadang-kadang sakit sedikit saja itu sudah mengganggu. Saya misalnya, saya sudah tidak bisa duduk lama begitu. Karena tidak bisa duduk lama, duduk di kursi lah. Kalau di masjid kayaknya tak pati nyaman membangun stop pertama gitu. Nggak enak gitu. Jumatan gitu mau di stop pertama, nggak enak gitu. Artinya kesempatan kita duduk berada di saf depan sudah berkurang. Ayo ngomong sehat, rebut itu saf depan. Jangan dibiasakan di saat saf depan kosong kalau kita malah jual orang. Mari Pak maju Pak. Itu menunjukkan dia tidak tahu. Orang ini tidak paham. Mestinya dia yang merebut. Untuk merebut berada di saf depan. Tapi sekali lagi, orang yang merebut saf depan itu, khusus yang di belakang imam, itu orang yang siap ganti imam. Artinya kalau kira-kira dia tidak punya kemampuan nanti mengganti imam, jangan di belakang imam. Pernah terjadi di masjid sini, PGI, kira-kira 3 bulan yang lalu. Itu mungkin sebagian makmumnya juga ada merasa itu. Imamnya bacaannya salah, tidak ada yang negur. Gak mungkin orang yang jauh-jauh itu negur. Siapa yang negur? Yang di sini. Gitu. Ya lewat sudah. Gitu. Jadi berusaha di saf depan, gitu. Tapi kalau yang di belakang imam, nah kira-kira orang yang siap mengganti. Di saat imamnya itu perlu diganti. Ganti itu karena batal. Atau imamnya bacaannya salah, dia mengingatkan. Gitu, ya. Rasulullah bersabda ada 2 anugerah dari Allah di mana banyak orang tertipu. Yang pertama itu as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-farahu, sempat. Baik, yang keempat au-haraman mufnida. Atau kamu menunggu untuk beramal soleh itu setelah tibanya masa tua renta. Nggak bisa apa-apa. Kalau sudah masa tua renta itu nggak bisa apa-apa, Pak. Dan itu siklus kehidupan manusia yang mesti dialami oleh manusia. Tidak bisa orang ini mau muda terus, itu tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita asalnya kita lemah, bayi itu tidak bisa apa-apa, ya. Kemudian setelah itu kita menjadi kuat, gitu. Masa muda, masa remaja, masa dewasa, kuat itu, Pak. Nanti masuk lagi masa lemah lagi, masa tua, wasyaibah. Sampai memasuki masa beruban. Jadi masa beruban itu memang disebut, Pak, ada masa beruban.
Oleh karena itu biarkan uban itu, nggak usah dikamuflase peceleng boleh, jangan Pak. Oh bukan seceleng orang ndak akun Pak. Iya Pak. Walaupun boleh lah kalau disemir, misalnya tidak hitam. Karena kalau disemir coklat itu orang tahu kalau itu tidak asli. Tapi kalau disemir hitam itu kan ada sedikit unsur penipuan. Le kocak model ya. Al-mautan mudhiza. Atau kalian mau beramal nunggu mati mendadak? Mati mendadak itu memang banyak diinginkan oleh orang karena tak merepot orang. Tak merepot orang. Tapi kalau mati mendadak dia belum sempat beramal, dia mengira masih lama, tiba-tiba datang mati. Sudah. Katanya Abdullah bin Mas'ud, al-mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang mendadak. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka pasti dia akan panen kebaikan. Enggak ada orang nanam padi, panen jagung. Ada. Enggak ada orang nanam mangga, nanti panennya kelengkeng. Itu enggak ada. Enggak ada. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan panen kebaikan. Barang siapa yang menanam kejelekan, dia juga akan panen penyesalan. Jadi setiap petani itu akan memanen apa yang ditanam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dan doa itu juga mengajarkan kepada kita. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan, tatkala Rasul akan wafat, itu di sebelah Rasul itu ada air, ada tempat yang berisi air. Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam air itu, kemudian Rasulullah mengusap dengan air itu wajahnya, dan Rasulullah berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratal maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan sakaratul maut. Ini Rasulullah. Yang jelas sudah beda, urusan ininya beda, tapi Rasulullah masih berdoa seperti ini. Yang keenam, atau kalian baru akan berbuat baik itu nunggu saja. Sejelek-jelek barang yang ditunggu itu saja. Kita tidak tahu kapan itu keluarnya saja. Tapi paling tidak kita harus memahami sebuah riwayat dari Rasul, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dzara Allahu dzurriyyata Adam a'dama min fitnatid dajjal. Nabi mengatakan tidak ada ujian yang lebih berat yang dialami oleh manusia itu daripada godaan dajjal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutus Nabi kecuali mengingatkan umatnya tentang beratnya menghadapi dajjal. Ya, mudah-mudahan kita tidak menangis, Pak. Ini luar biasa, Pak. Ini yang harus disampaikan ke setiap orang untuk introspeksi. Jangan-jangan anak-anak kita ini tidak tahu, Pak, dajjal itu apa. Padahal dia lebih mungkin menghadapinya daripada kita. Dia hidupnya di belakang kita. Ana akhirul anbiya, aku ini nabi terakhir. Wa antum akhirul umam, kalian itu umat terakhir. Dajjal itu keluar di akhir zaman, tidak bisa dipungkiri lagi. Jika Dajjal itu keluar dan aku ada di tengah-tengah kalian, artinya Dajjal itu muncul, Nabi masih ada, aku yang akan melindungi kalian, aku yang akan bela kalian. Engkau sing depan Dajjal. Tetapi kalau Dajjal itu keluar, aku sudah tidak ada, ya kalian yang menghadapi sendiri-sendiri. Siapa yang jadi pembela kita?
Kalau Dajjal itu keluar di saat Rasul ada, kata Rasul, aku yang akan menghadapi Dajjal. Tapi kalau Dajjal itu keluar, aku sudah nggak ada, ya masing-masing kalian ini kebebasan saya belum udah. Wallahu khalifati ala kulli muslim. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung bagi setiap orang muslim, gitu ya. Karena Nabi sudah tidak ada. Kalau Nabi ada, Nabi yang ngadepi. Begitu besar ujian Dajjal itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari bahaya ini. Walaupun kita belum tentu menangi, Pak. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah fi duburi kulli salatin, di akhir salat. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi, idza tasyahhada ahadukum, jika kalian sudah berada di posisi tasyahud akhir sebelum salat, fasta'id billahi min arba'in, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Karena tidak ada yang mampu. Ada yang mampu. Atau mau coba-coba, enggak, saya bisa, ya silakan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang kedua, wa min adzabil qabri, mohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Jadi siksa kubur itu ada, ada hadisnya. Hadisnya ini ada. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan atau ujian hidup dan mati. Ujian kehidupan dan kematian. Karena ujian ini, kehidupan ini penuh dengan ujian, kematian juga. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan mohon kepada Allah perlindungan dari kejahatan dajjal. Jadi 4. Ini kan kalau dibaca tidak nyampe setengah menit, Pak. Jadi biasakan itu setelah tasyahud itu paling tidak 2 doa. Yang pertama ini, atau yang pertama lain, ini keduanya tidak apa-apa. Tidak ada kewajiban urutannya. Allahumma firli ma innaka hamidum majid, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baru doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Akhiri dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru salam. Enggak apa-apa, ini kan nanti saya share. Jadi ya, Allahumma firli ma qaddamtu, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya yang telah lalu. Wa ma akhartu, dosa yang akan datang. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, dosa-dosa yang saya sembunyikan. Wa ma a'lantu, dosa-dosa yang saya perlihatkan. Ya. Wa ma asraftu, dan dosa-dosa yang sikap-sikap melampaui batas. Dosa akibat sikap melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau beritahu. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkau zat yang awal dan zat yang paling akhir. La ilaha illa anta, tidak ada dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, ampunilah aku. Ya. Innaka antal ghafurur rahim. Baru doa ini salat fardu. Kalau salat sunnah enggak. Salat fardu, ya. Terakhir dari 7 yang oleh Rasulullah kita dianjurkan untuk bersegera beramal itu, atau kalian baru akan beramal nunggu datangnya kiamat. Nggak ada yang tahu kapan datangnya kiamat itu. Tetapi gambaran tentang kiamat itu diberi penjelasan, diberi pemahaman kita agar tahu gimana beratnya itu kiamat itu, gitu loh. Bahkan sebelum tibanya kiamat, akan kiamat itu kan terjadi goncangan luar biasa. Idza zulzilatil ardu
zilzalah. Nah, zalzalah ini terjadi menjelang terjadinya as-saah. Ya. Nah, pada saat zilzal itu, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi saat goncangan bumi yang keras menjelang tibanya hari kiamat itu, kamu akan melihat orang yang sedang menyusui bayi itu ditinggal bayinya. Lepas ke bayinya, lepas bayinya itu. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan orang ibu-ibu yang hamil berguguran itu kehamilannya. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat orang di saat itu seolah-olah dia mabuk karena minuman. Jadi kamu melihat manusia itu seolah-olah mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka itu tidak mabuk, bukan karena minum, mereka tidak. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi mereka merasakan apa siksaan Allah yang sangat sampai segitunya. Itu baru zilzal. Ya. Belum apa namanya kejadian kiamatnya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Ya. Dengan apa itu muhasabah. Sekali lagi muhasabah. Jadi orang yang enggan muhasabah itu ya karena itu penyebabnya yang tadi. Ya. Ya. Jadi muhasabah ini penting. Ya. Karena kita ini bukan orang baik-baik amat, enggak. Kita ini bukan orang taat-taat amat, tidak. Ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha untuk menjadi orang taat. Bagaimana caranya? Ayo muhasabah. Gitu. Kalau belum pas, ya ayo dipaskan. Kalau kurang, ya ayo ditambah. Kalau tidak semangat, ayo semangat. Dan gitu. Dengan menggunakan beberapa cara yang tadi telah dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada jamaah pengajian kita yang insya Allah akan melaksanakan ibadah umrah. Insya Allah besok berangkat, gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka berdua dalam perjalanan rihlah al-qudsiyah, dalam perjalanan suci beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya dari berbagai musibah dan ujian, dan bisa melakukan rangkaian ibadah umrohnya sehingga menjadi umroh makbulah. Dan beliau berdua ya bersedekah kepada kita semua, konsumsi malam ini dari beliau. Jadi ini urusan selamat jadi penting. Jadi jangan dibahas selamat itu ada dari enggak. Yang mohon doa kita ya karena kita mendoakan ya orangnya ngasih berkah. Iya lah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.